Hai, ketemu lagi. Sekarang gimana? Udah punya rekening saham? Atau mungkin masih proses ya? Soalnya emang butuh waktu untuk pembukaan akunnya. Sabar ya. Nah, apa nih langkah selanjutnya kalau kalian udah punya akun sekuritas? Saatnya memilih saham pertama kalian. Ingat ya, saham pertama ini akan menjadikan benchmark untuk kamu. Karena ada loh yang trauma investasi karena nggak tahu dia beli saham apa. Jadi belinya tuh asal-asalan aja. Kalian jangan jadi salah satunya. Bagi kalian yang masih pertama, saya saranin untuk investasi jangka panjang atau long term investing dan memilih saham yang kinerja perusahaannya sudah historical proven atau udah terbukti dari data historisnya. Kriteria dalam memilih saham pertama. Yang pertama, saham blue chip atau saham yang memiliki market cap yang mencapai di atas 10 triliun. Kenapa saya saranin untuk memilih saham blue chip? Iya, karena umumnya, perusahaan blue chip itu memiliki kinerja bisnis yang tergolong tahan banting. Bahkan ketika kondisi ekonomi yang lagi buruk sekalipun, mereka tetap tangguh. Yang kedua, bisnis modal yang solid dan juga prospektif. Ingat, kita beli saham artinya kita itu menjadi memiliki porsi kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi sebagai pemilik, pasti mau kan untuk memiliki usaha yang bisnis modalnya jelas dan memiliki prospek yang bagus ke depannya. Selanjutnya, manajemen yang kredibilitasnya tinggi. Kita membeli saham berarti kita mempercayakan juga dana kita untuk digunakan perusahaan melakukan ekspansi. Dan perusahaan akan dikelola oleh manajemennya. Nah, makanya kita perlu tahu background dari manajemennya. Apakah sudah memiliki kredibilitas yang tinggi atau malahan manajemennya punya catatan hitam? Kalau kayak gitu, harus dipertanyakan loh. Selanjutnya, laporan keuangan historis yang bertumbuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh segmen sebelumnya, di mana kita sebagai investor akan mendapatkan berupa capital gain dan juga dividen. Ketika keuangan perusahaan tumbuh, hal ini akan berdampak positif pula kepada capital gain yang akan kita terima sebagai seorang investor. Terus, apa aja ya kira-kira yang termasuk ke dalam kriteria tersebut? Saya kasih sedikit contoh ya, dan saya sendiri menyukai perusahaan-perusahaan ini. Yang pertama, BBCA, yang kedua BBRI, yang ketiga, Telkom. Saya filter perusahaan ini berdasarkan perusahaan yang memiliki market cap terbesar di Indonesia. Gimana? Pada familiar gak sama perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Kenapa saya personally suka sama perusahaan ini? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, perusahaan blue chip itu tergolong tahan banting, walaupun adanya kondisi ekonomi yang buruk. Saya contohin ya, ini adalah data pergerakan saham BBCA dari 2006 hingga 8 Januari 2021. Kita ketahui bersama bahwa krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008 dan juga 2020 kemarin. Sahamnya itu kuat dalam keadaan ekonomi, walaupun di tahun 2020 kemarin, yaitu adalah COVID-19. Itu mengalami penurunan tapi tidak membutuhkan waktu setengah tahun. Harganya itu udah kembali ke semula, tidak adanya COVID, bahkan malah bertumbuh. Itulah the power of blue chip, terutama BBCA. Nah, alasan selanjutnya, kenapa memilih 3 saham tersebut adalah CAGR-nya. CAGR-nya itu lebih dari 8%. Apa tuh CAGR? CAGR adalah Compound Annual Growth Rate, yang mana tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi selama jangka waktu tertentu. Nah, cara menghitung CAGR itu, harga akhir dibagi harga awal, dipangkatin 1 per jumlah tahun, dikurangin 1. Nah, pada perhitungan ini, saya menggunakan perubahan rata-rata selama 10 tahun, yaitu 2011 dan 8 Januari 2021. Jadi contohnya BBCA. Memiliki harga akhir 2021 itu 35.250 dan harga awalnya pada kasus ini berarti 3 Januari 2011 sebesar 3.225. Maka CAGR yang dimiliki BBCA adalah 27,02%. Artinya apa? Artinya, return rata-rata tahunan perusahaan BBCA itu adalah 27% per tahun selama 10 tahun terakhir. Gede banget kan? Nah, di mana lagi kalian bisa investasi yang bisa memberikan return sebesar itu? Nah, begitu pula dengan BBRI yang CAGR-nya 11,19% dan Telkom sebesar 9,97%. Nah, kalau kalian memiliki modal yang besar, saya saranin untuk BBCA karena perusahaannya selalu bertumbuh dan juga berinovasi. Tapi bagi kalian yang memiliki modal yang sedang, saya saranin untuk saham lainnya seperti BBRI atau Telkom atau perusahaan lainnya. Nah, sekarang gimana cara beli saham pertama kamu? Hal yang harus kalian lakukan adalah ambil handphone kamu dan buka sekuritasnya. Nah, kalau saya di sini akan menggunakan Mirai Sekuritas. Kemudian kalian ketikkan saja ticker atau kode sahamnya. Let's say sekarang kita mau beli saham BBRI. Ketik jumlah saham yang kamu mau beli,
Nah, minimal belinya itu adalah 1 lot. Nah, bagi kalian yang memiliki modal kecil, tidak masalah karena saat ini ketentuan di bursa minimum transaksi adalah 1 lot atau equal 100 lembar saham. Harga yang ada di layar itu adalah harga 1 lembar saham. Berarti kalau misalnya BRI 4.720, berarti 1 lotnya itu adalah Rp472.000. Jadi kan harga saham itu akan bergerak terus sesuai supply dan juga demand-nya. Kalau kita mau beli saham, berarti kita harus lihat dulu, ada nggak yang jual? Kalau kita sebagai pembeli, tentunya kita mau pilih harga yang nawarin paling rendah. Yang paling murah, seperti hukum ekonomi. Beli di harga yang murah, jual di harga yang tinggi. Alhasil akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Nah, gimana nih cara kita lihat orang yang nawarin itu? Jadi ada kolom namanya as, yang warna hijau dan juga bid itu dari warna merah. Harga pembuka awalnya itu adalah warna kuning. Kalau kita mau langsung kebeli, berarti kita langsung aja ambil harga yang sekarang. Nah, tapi ada kondisi nih, di mana ketika kamu mau beli, dan kamu menunggu harga itu turun. Jadi, otomatis kamu harus ngantri. Nah, siapa tahu harganya itu bisa turun lagi di bawah 4.720. Nah, kamu bisa masukin antriannya, contoh 4.710. Tapi ingat, harga akan match ketika ada yang jual. Kalau harganya naik terus, nggak nyentuh harga yang kamu tetapkan, resikonya itu adalah transaksi kamu tidak tereksekusi atau tidak terbeli sahamnya. Nah, selanjutnya, kalau sudah masukin harga dan juga volumenya, kalian bisa melihat fee-nya di sini, pencet aja simbol tanda tanya. Nah, langsung kalian pencet buy kalau misalnya kalian udah pasti untuk membelinya. Kalian bisa melihat nih di order list. Nah, ada juga nih kondisi di mana kalian salah input lot ataupun harganya. Nah, tapi kalian jangan panik, karena ada fitur amend atau withdraw. Nah, kalau amend itu, kalian mau revisi untuk jumlah lot ataupun harganya. Contohnya, di sini saya akan revisi untuk harganya mau ngambil di 4.710. Oke? Nah, kalau misalnya withdraw, itu ketika kita mau membatalkan order yang kalian sudah lakukan tadi. Hal yang pertama kalian harus pastikan yaitu kalian memiliki kepemilikan sahamnya. Nah, di sini saya coba buka portofolio dulu, dan saya memiliki 1 lot saham BBRI di harga 4.720. Dan sekarang harganya udah 4.810 nih. Nah, kita coba sell langsung pada harga sekarang. Nah, jangan lupa untuk ganti dulu nih ke kolom sell ya. Nah, sebagai penjual, kita melihat dari sisi bid yang berwarna merah. Saya akan jual di harga sekarang yaitu 4.790 dengan 1 lot BBRI saya. Klik confirmation, dan akan muncul total realized profit saya yaitu Rp479.000. Jadi, yuk mulai dari beli saham pertama kamu, dan setelah kalian investasi untuk saham pertama, jangan ditinggalin aja. Coba bikin investasi sebagai habit kalian. Buatlah saham kedua yang dibeli, saham ketiga, dan juga seterusnya. Jadikan mereka seperti sebuah hubungan yang harus di-maintain.